warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meldia Reza, merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas Negeri Padang dengan NIM 21314043. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan materi bahasa dasar SQL untuk memanipulasi tabel dalam basis data. Video ini merupakan salah satu syarat untuk ujian kinerja mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Berarti semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Jangan lupa bagaimana itu kondisi kita walaupun kita sudah vaksin. Kemudian vaksin kita ada berapa tahap? 2. Sudah vaksin semuanya? Sudah. Walaupun sudah vaksin, ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang 3 itu apa saja? Memakai masker, Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk melindungi kita dari COVID-19. Jadi jangan anggap kalau kita sudah vaksin itu berarti tubuh kita sudah sehat, jangan ya. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, silakan dulu dipimpin doanya. Ayo Awin, Ibu Mira tolong, silakan pimpin berdoa. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu absen dulu. Awil ada ya? Ahmad Fauzi ada? Angkat tangannya. Oke. Ada Riu? Tidak hadir di hari ini. Dana ada? Oke. Versi? Tidak. Nazela? Tidak ada juga. Nur Musa? Reni Fazira? Ada, Bu. Tidak ada. Siti Aminah? Oke. Syafika? Baik. Nah, kalau minggu kemarin itu kita sudah membahas sedikit materi berkaitan dengan bahasa SQL dasar untuk memanipulasi tabel dalam basis data. Nah, hari ini kita juga akan membahas itu, tapi melanjutkan materi selanjutnya ya. Nah, seperti minggu kemarin itu ada 2 KD yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu menerapkan bahasa SQL-nya, dan yang kedua nanti akan membuat kode SQL berdasarkan job sheet yang akan Ibu bagikan sama kamu. Ya, indikator pencapaian kompetensi kita tentunya Ananda nanti diharapkan mampu mengklasifikasikan pengertian dan konsep kode SQL dasar tersebut dalam pembuatan manipulasi tabel di basis data, dan juga nanti mampu menerapkan kode-kode tersebut dalam memanipulasi tabel itu sendiri. Ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran nanti Ananda itu diharapkan mampu mengklasifikasikan baik itu pengertian, konsep, dan kode-kode dasar SQL tersebut dalam memanipulasi tabel di basis data, dan juga mampu menyelesaikan kasus-kasus yang terdapat pada job sheet yang akan kita praktikumkan hari ini. Oke? Nah, materi kita seperti biasa ada 4 poin yang harus kita peroleh hari ini. Yang pertama adalah pengertian, konsep, kemudian tahapan, dan yang terakhir itu adalah membuat bahasa SQL tersebut untuk memanipulasi tabel di dalam basis data. Nah, itu gambaran sekilas tentang pembelajaran kita hari ini. Kemudian materi ini sangat bermanfaat bagi
kita misalnya ke depan kita belajar atau bekerja di bagian baik itu website atau misalnya pembuatan aplikasi, itu basis data sangat berpengaruh di dalam mendukung kompatibel ataupun kemampuan dari aplikasi dan website yang dibuat. Nah, kenapa kita harus mengetahui tahapan-tahapan untuk memanipulasi tabel itu? Karena ada suatu kasus atau suatu saat itu kita hanya menambahkan satu field saja tanpa merubah seluruh struktur di tabel. Jadi kalau untuk membuat tabel baru itu otomatis akan memakan waktu dan juga biaya yang besar jika itu diterapkan dalam sebuah website atau aplikasi yang basisnya sudah luas. Nah, misalnya seperti ini. Kamu tahu KK, kartu keluarga? Tahu. KTP punya? Sudah punya? Ada yang sudah punya atau belum? Oh, Jusa sudah. Nah, di dalam KTP itu kan ada nama kamu, ya kan? Kemudian sementara di KK itu seluruh anggota keluarga kamu ada di dalamnya. Di KTP hanya data kamu pribadi yang ada kan. Nah, jadi sebenarnya itu satu sistem yang mengelola, satu tabel yang mengelola. Hanya saja ketika ingin menampilkan KTP itu yang di-query-kan hanya data kamu saja tanpa mengganggu-gugat data-data keluarga yang lain seperti itu. Nah, itulah salah satu manfaat dari pembelajaran kita hari ini, mengambil query atau mengambil data tertentu dari kumpulan data. Ya, paham? Belum Ibu masuk ke materi, coba dibuka dulu HP-nya, kita lanjut pada tahap selanjutnya yaitu pretest. Masih seperti biasa, Ibu kirim linknya, nanti silahkan Ananda Awil teruskan kepada teman-temannya ya. Nina 70. Ya, berarti top skornya sementara dipegang sama si Tika. Bagus. Iya. Aplaus untuk Tika dulu. Good ya. Ahmad Fauzi 60. Tidak apa-apa, nanti kita perbaiki di post testnya. Kemudian ini siapa? Dana, ada 90, salah satu soal ya. Kemudian next. Ini Awil berapa? 80. Oke, usahakan nanti di post test 100 ya Wil ya. Dan yang terakhir LZ juga 90, salah satu soal. Oke, bagus. Kita mulai. Nah, kita ice breaking sebentar, kita segarkan pikiran kita untuk menyambut materi dari Ibu. Nah, ini sudah ada nama-nama kamu di papan tulis ya. Nah, nama kamu yang tampil nanti itu Ibu minta menyampaikan yang pertama, motivasi belajar kamu itu apa? Misalnya saya semangat belajar hari ini dan seterusnya itu karena ini Bu, karena itu Bu, saya ingin mewujudkan ini dan ini dan ini. Acak ya, siapa dulu orang yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya dalam pembelajaran di sekolah, Dana termasuk kategori yang biasa aja, tapi rajin gitu Bu. Oh gitu. Ya, rajin aja ngerjain tugas gitu. Dari yang disampaikan Dana tadi ada satu poin yang harus Ananda ketahui. Setinggi apapun tingkat intelektual kita, tapi kalau kita tidak punya motivasi untuk belajar itu tidak akan berhasil. Tapi kita yang biasa saja, misalnya kemampuan saya hanya di atas rata-rata Bu, tidak yang ekspor seperti itu. Tapi saya mau, saya ingin. Nah, itu lebih kuat dari pengaruhnya daripada intelektual kita yang tinggi tadi. Makanya ada yang orang pintar tapi malas tidak berhasil ya kan. Tapi dia orang yang biasa-biasa saja sukses dalam kehidupannya seperti itu. Nah, itu bagus tuh Dana.
Yang jelas kita mengetahui kurangnya kita di mana dan yang akan kita kembangkan itu apa. Iya, tika atau Nama saya Siti Almina, motivasi saya pergi ke Sorong itu ingin mewujudkan cita-cita saya. apa cita-citanya Siti? Seorang pengusaha, Bu. Oh, amin. Kan semua ya cita-cita kami yang baik semoga tercapai ke depannya. Oke, baik. Kita masuk kepada materi. Ibu sampaikan materi singkat kita, nanti baru kita masuk kepada praktikum ya. Nah, minggu kemarin juga sudah Ibu singgung mengenai ini bahasa SQL dasar untuk manipulasi tabel dalam basis data. Nah, ini juga sudah Ibu jelaskan. Oh, sorry sebentar. Nah, yang dimaksud dengan record set itu apa? Field itu apa? Yang field itu apa, Tika? Kolom. Oke, kalau record sheet? Kalau record sheet? Iya, baris. Nah, itu dia. Jadi di tabel itu terdiri atas dua komponen. Yang ini juga sudah kita bahas minggu kemarin ya. Untuk melihat struktur tabel kita gunakan adalah Des. Iya, des nama tabel. Atau describe. Ya, atau describe. Pilih salah satunya saja. Nah, untuk primary juga sudah kita bahas minggu kemarin bagaimana cara menambahkan primary key di dalam tabel. Coba si LZ, apa yang menjadi acuan kita sehingga data tersebut dijadikan sebuah primary key? Kenapa? Misalnya ada beberapa data, apa yang menjadi tolak ukur kita? Oh, ini cocok nih jadi primary key seperti itu. Apa kira-kira? Data awal yang harus kita masukkan. Oh, data awal yang harus kita masukkan. Yang lain? Kenapa dia harus? Oh, misalnya ID itu harus jadi primary key. Kenapa? Karena angka unik. Oke, karena angka unik. Ini adalah dia unik. Berbeda dengan yang lain. Misalnya kalau pada diri kamu itu melekat NIS. NIS itu tidak boleh satu orang dengan yang lainnya sama, tidak boleh. Kalau nama boleh, kalau NIS tidak boleh. Ya, itu merupakan pembeda. Makanya primary itu adalah sifatnya unik. Di mana-mana yang namanya unik tidak boleh sama. Oke, paham ya? Sama Iya. Selanjutnya ini yang rename table juga sudah kita bahas minggu kemarin. Untuk mengganti nama tabel lama dengan tabel yang terbaru. Nah, kemudian ini menghapus field. Kalau misalnya di dalam tabel kita itu ada field yang tidak akan kita gunakan, maka kita gunakan sintak ini, alter tabel, kemudian nama tabelnya, iya di drop, kemudian nama sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saat itu. Bisa dipahami seleksi datanya? Oke, kita coba lihat. Nah, ini dia. Seleksi data kita yang pertama adalah menampilkan data dari sebuah tabel. Kalau kamu perhatikan, di tabel kita ada namanya tabel tamu, ada nama, alamat, email, dan nomor telepon. Secara keseluruhan, ini kita menggunakan sintak bintang. Bintang itu artinya dalam pemrograman all. All itu semuanya. Berarti tampilkan seluruh yang ada di dalam tabel. Seperti itu bahasa kitanya. Nah, kemudian ini masuk dia ke dalam menampilkan kondisi khusus, menampilkan data dengan perintah where. Where itu bahasa kitanya apa? Di mana? Iya, di mana. Nah, coba kita lihat contoh sintaknya. Select bintang from nama tabelnya apa, where kondisinya apa. Ya. Nah, coba lihat contohnya. Select bintang from TB tamu where alamatnya ujung, alamatnya hanya yang ujung berung. Tadi data awal kita ada berapa? Ada tiga. Nah, seperti itu. Paham? Paham. Nah, itu di mana ya? Kondisi kita yang pertama. Kemudian kondisi kita yang kedua dengan between. Between tahu artinya apa? Antara. Apa? Between, antara. Iya, di antara. Nah, untuk sintaknya dasarnya select bintang from nama tabel where kondisi, kemudian between nilai 1 dan nilai 2. Yang namanya di antara berarti ada nilai 1 dan nilai 2-nya. Di antara A dan B seperti itu. Di antara 1 dan 2 kan seperti itu ya. Nah, di contoh select bintang from TB barang where harga barang between 37.500 and 45.000.
Itu artinya apa? Tampilkan seluruh data yang ada di tabel barang di mana harga barangnya berada di antara 37.500 hingga 45.000 seperti itu. Makanya ini tampil ada, ini sebenarnya ada beberapa data di tabel tersebut ya, tapi hanya tampil 3 karena sesuai dengan yang kita seleksi tadi. Seleksi berdasarkan keadaan ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa ada kondisi di sana? Oh, kenapa harus ada kondisi? Karena kita ingin mengetahui di antara ada yang menampilkan data dengan perintah like. Like itu apa artinya? Suka. Ya benar, kalau di sosmed itu like suka ya. Tapi kalau yang di sini itu seperti. Nah, kalau like pokoknya suka like. Seperti. Oke, lihat singkatnya. Select bintang from nama tabel where kondisi like apa? Nah, seperti itu. Nama kaitannya apa? Kita lihat contohnya. Select bintang from TB barang where nama barang like Microsoft. Itu artinya kalau kita terjemahkan bahasa kita, ambil seluruh data dari tabel barang di mana nama barang itu mengandung unsur Microsoft. Nah, kita lihat lagi. Ini ada kolom nama barang, ada semuanya tulisan Microsoft di sini? Ada, karena kita sudah menseleksi data yang akan tampil atau query yang akan dihasilkan itu adalah query di mana kondisinya nama barang tersebut harus ada Microsoft-nya. Makanya kalau ada yang ingin ditanyakan seiring berjalannya waktu, nah silakan bertanya. Ini nanti. Nah, baiklah Nanda, sebenarnya praktikum kali ini sudah Ibu sertakan di dalam link video Ibu yang terdapat pada Google Site. Nah, jadi praktikum kita kerjakan melalui command line. Ini ada step by stepnya, sudah tertera di video tutorialnya. Yang kita gunakan adalah MySQL. Nah, ini adalah cara-cara untuk membuat tabelnya. Kita mulai dengan sintak create tabel TB barang. Nah, kemudian di detik selanjutnya juga dijelaskan bagaimana cara menginsertkan data ke dalam tabel. Kemudian nah ini pada bagian kita ingin mengupdate suatu data pada tabel barang kita. Misalnya kita ingin mengupdate total, itu kita gunakan sintak update TB barang set total. Nah, totalnya itu kita gunakan rumus, di mana rumus yang kita gunakan adalah QTY dikali harga. Silakan kamu kerjakan. Dalam praktikum ini mohon diperhatikan untuk keselamatan kerjanya. Kamu tahu apa keselamatan kerja? Tahu ya? Misalnya dari segi perangkat, dari segi kenyamanan kamu tempat duduk. Nah, ada beberapa poin keselamatan kerja yang ingin Ibu sampaikan kepada kamu dalam praktikum kali ini. Yang pertama, kamu wajib mematuhi protokol kesehatan, ya. Nggak usah terlalu dekat-dekat sama temannya. Kemudian yang kedua, gunakan alat dan bahan seperlunya saja, ya. Nanti yang sudah diambil dari lemari silahkan dikembalikan lagi ke lemari pula. Kemudian usahakan menjauhkan makanan dan minuman yang bersifat air. Jangan sampai ada di atas meja, nanti takutnya tumpang mengenai alat elektronik, itu sangat berbahaya. Dan jika sudah selesai nanti diharapkan kamu merapikan semua peralatan yang sudah kita gunakan. Dan yang terakhir, mohon praktikumnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bisa dipahami? Bisa dipahami atau tidak? Oke, baik, terima kasih. Nah, nanti Ibu bagikan job sheet-nya. Ini kan ada beberapa langkah kerja. Halo. Ada beberapa langkah kerja di dalam job sheet-nya. Kamu tulis langkah pertama, sukses atau tidak. Kalau sukses, silakan dibikin sukses. Kalau ada kendala, kamu tulis kendalanya apa ya. Kemudian di bagian kesimpulan, kamu harus masing-masing kamu memiliki kesimpulan dari praktikum hari ini. Silakan dituliskan kesimpulan di bagian ini. Dan yang terakhir, ini tolong diisi namanya, nanti Ibu ambil penilaian dari praktikum kamu hari ini. Ada 17 poin yang akan menjadi nilai. Oh, di job sheet-nya jangan lupa ditulis namanya ya. Oke Bu. 3 sabar.
membuatnya karena pasti bakalan ada sesuatu yang terlupa kalau kita tidak mengikuti. Siti lihat ini membuat tabel ya. Create tabel TB barang, oke sudah benar, enter. Kode barang, nama filenya ini, tipe data, kemudian ini lengthnya. Cuma saat ini kenapa langsung ditutup? Ini titik koma atau koma? Coba lihat job sheet-nya. Koma ya Allah. Nah itu dia, harus diperhatikan salahnya di mana ya. Ulang. Iya, ulang. Ya kan? Yang kamu masukkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya itu memang sengaja disalahkan karena harus kamu lihat. Ini ada file kamu ada berapa? 6. Nah 6. Yang kamu insertkan berapa? 5. 5. Matching dia? Tidak, berarti harus ada diinsertkan toh. Oh. Total. Insertkan dulu totalnya. Coba diterjemahkan apa errornya? Nih. Kolom count doesn't match value count approach 1. Katanya isi dari kolom itu tidak matching dengan value-nya. Kolom kamu ada berapa? Coba itu. Berapa? Ada 6. Isinya ada berapa? Yang kamu masukin? 5. Nah itu dia. Makanya dia tidak matching. Ada satu file yang kamu tidak masukkan di sini. Kenapa tidak seperti itu ya? Itu show. Kalau untuk meng-create kita bikin di sini create database db total value, ya kan? Nah, baru oke. Baru kita use. Lanjutkan dengan use ini. Itu tadi belum di-select database-nya, makanya kita belum select. Nah, ini dia. Kolomnya tidak matching dengan value-nya. Value-nya ada berapa? Coba itu. Berapa yang kamu inputkan? 5. Kolom kamu ada berapa? 6. Nah, matching? Tidak kan? Berarti harus 6 juga. Iya, harus sama. B1 untuk kode, T kotak untuk nama barang, botol untuk satuan. Oh, berarti kita Kenapa segitu? Ini ada duplicate entry B001 for primary key. Ibu sudah jelaskan tadi yang namanya primary key sifatnya unik. Boleh sama dengan yang lain? Enggak. Tidak. Sudah ada data kamu B001? Sudah. Kamu masukkan lagi? Makanya dia ganda, harus diganti. B00 berapa? Saya lampu. Naikkan aja nih. Tinggal edit. Boleh terserah, tapi tidak boleh sama. Mana? Ini coba lihat. Ini ada 55. Totalnya berapa? Ini kan? Iya, dilanjutkan, di-update katanya. Ini kan totalnya 0 sekarang. Nah, kita update, kita masukkan rumus. Nah, kita cek dulu ya. Untuk nanti ditulis di kesimpulannya yang salah-salahnya ya. Tahu ada kendala nanti ditulis. Oke, desk barangnya sudah diganti dengan rename. Oke, menambahkan total juga sudah berhasil. Menambahkan data. Oke, nah ini ada beberapa kesalahan dari Tika. Total itu kan sudah ibu ingatkan tadi diperoleh dari Quantity dikali. Iya, quantity dikali harga satuan. Jadi kita tidak mengentrikan lagi, langsung dimasukkan rumusnya di sini. Nah itu kesalahan pertama ya. Ini menjadi pembelajaran untuk kedepannya ya Tika ya. Nah untuk select bintang from oke sudah tampil semuanya, ada datanya 5. Kemudian where-nya juga untuk menampilkan B05 saja juga sudah berhasil, bagus. Yang between-nya oke ada 3 data, good. Nah sekarang langkah yang terakhir cuma adalah saatnya kita melihat database yang kita buat melalui command com. Saya lihat di command com-nya. Iya. Coba lihat. Select nama kode barang underscore kode underscore sama dengan Nah mana dia database kamu? BRG. Oh, nama database-nya tadi apa? BB, caranya siapa? B005, tapi 5 sih maksudnya. Nah, dia apa?
Toko Abadi. Nah, toko abadi. Nah, ini dia kan. Coba buka tabel barang kamu tadi. Nah, ini dia data yang kamu buat tadi. Oke. Siap ya. Coba kita lihat. Oke, ada tadi kesalahannya dalam pembuatannya? Ada Bu yang di sini tadi Bu. Di mana? Oh, terbuat titik 2 Bu. Pembuatnya harus koma. Oke, bagus. Kemudian dash barangnya juga oke, bagus. Hasil. Nah, insertnya tadi ada salah? Ada Bu. Apa kesalahannya? Oh, ininya Bu namanya Oh, Bu. kurang fillnya Ya, Bu. satu. Tua yang di sini Bu. Oke, ini udah bagus nih. Untuk total kita gunakan rumus ya sebenarnya. Tapi tadi kamu salahnya di sini. Salah tanda Karena ini Bu. tanda Tanda kutip. kutipnya. Kalau kutipnya itu dia dibacanya tidak rumus, makanya tidak berhasil. Tapi kalau yang di satu Bu betul Bu. Mana? Yang di satu? Iya Bu. Yang D001 itu Bu. Kan sudah kamu update tadi. Oh. Diupdate kan, makanya. Nah, untuk menampilkan where-nya sudah? Ini kode barangnya. Yang Oke, where ini ya, where kode barangnya oke, sip. Kemudian yang between hanya ada 3. 2 Bu. Soalnya kan tadi ditukar Bu. Oh, ditukar. Boleh Bu, lagi. tukar Bu. Oke, enggak apa-apa. Nah, yang tahap terakhir coba lihat, coba buka Chrome kamu. Lihat database yang barusan kamu buka di lokal host phpMyAdmin. Lihat DB-nya tadi apa namanya? Apache-nya sudah diaktifkan tadi? Udah, Bu. Nah, ini dia. Namanya tadi DB kan? Coba diklik yang tanda tambah di situ. Apa nama database? Toko Abadi. Nah, itu dia. Nah, inilah tabel yang kita buat dari command line tadi ya. Coba buka TB barangnya, apakah ada datanya? Klik aja di situ. 3 Bu. Iya. Nah, itu dia tampil. Tampil Bu. Nah, jadi yang kamu buat di sini dia sinkron ke sini. Ini secara command line, ini secara ini. Sama Bu, yang kemarin kan ada juga Bu. Ah, Jadi iya, yang mahasiswa. kemarin juga ada bagus. Nah, sekarang silakan buatkan kesimpulan, silakan. Bu, ini masuk anak kerja. Ibu review dulu. Siapa yang sudah selesai semuanya? Coba tunjuk tangan. Oke, berdua. Yang selesai sampai langkah 16, langkah 15. Oke, bagus. Langkah 14. Kali ini saya menemukan berbagai permasalahan seperti pada langkah kerja yang ke-7 saya salah memasukkan unsur kode seharusnya tanpa koma terbuat tanda titik 2. Pada langkah ke-11 saya salah dalam memasukkan data seharusnya sesuai dengan kolom yang telah tersedia akibat kurang teliti. Dan pada langkah kerja ke-13 salah dalam memasukkan rumus dalam menentukan total harga. Seharusnya dalam memasukkan rumus tidak warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syartika Hadiatul Husnah dari kelas 11 RPL 2 dan saya ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kami hari ini. Kesimpulan pada pertemuan kali ini, Ibu Reza telah mengajarkan kami bahasa dasar untuk SQL, yaitu membuat sebuah database dengan nama toko abadi dan nama tabel dengan TB barang. Lalu kami diajarkan untuk mengentrikan data ke dalam tabel dan barang juga memasukkan rumus dan kali ini kami juga diajarkan syntax where yang untuk memudahkan mencari barang dengan mendefinisikan suatu nama yang ingin ditampilkan di monitor, yaitu dengan syntax where. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada Bu Reza yang telah mau mengajarkan kami. Dosennya dikumpulkan kembali ke depan karena akan Ibu ambil nanti poin-poin penilaiannya masing-masing kamu. Yang di belakangnya saja. Ini kan ada lembaran di belakangnya, silakan dikumpulkan sama Ibu. Sebagai penutup kita hari ini, kita tutup pembelajaran kita dengan post-test. Silakan diambil kembali handphonenya, buka link yang tadi masih sama, tapi masuk ke materi, kemudian pilih post-test ya. Nah, silakan dikerjakan post-testnya, Ibu berikan waktu 5 menit.
dari praktikum tadi ada beberapa orang teman kamu itu Tika dan Siti Aminah bisa menyelesaikan semuanya, dan beberapa teman yang lain itu masih ada sekitar 2 atau 1 tahap lagi yang belum selesai. Nah, jadi evaluasinya hari ini itu tolong diperhatikan penulisan jika ingin menggunakan MySQL secara command line. Jangan ada sampai yang terlupa atau salah menuliskan perintah, agar apa-apa yang ingin kita lakukan baik itu membuat database, membuat tabel dan insert datanya berhasil dengan baik. Di post test 100 ya Pak? Angkat tangan. Oke, good. Kita beri aplaus untuk Tika. 90. Oke, banyak. Oh, rata-rata 90, 80. Oke, bagus. Berarti sudah ada peningkatan dari pretest tadi. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kunci langsung lemarinya Nanda itu udah biar. Pembelajaran kita hari ini dengan doa. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi hari ini. Semoga menjadi pembelajaran yang berharga untuk Ananda, dan ilmu ini bisa diterapkan ke depannya ya. Sebelum pulang silakan pimpin doa. Nur Salam yang pimpin doanya hari ini. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Anda. Alhamdulillahirabbil